Ini kondisi bonsai di tahun 2024. Kalau kita perhatikan, rantingnya masih polos, percabangan sekundernya belum terbentuk, ruang antar cabang masih terlalu lebar. Secara struktur dasar sebenarnya sudah ada, tapi belum memiliki kepadatan dan ritme percabangan. Di tahap seperti ini, fokusnya bukan memperindah, tapi memperkuat struktur dan mengarahkan pertumbuhan. Selama 2 tahun, yang dikontrol adalah panjang ruas, arah tunas baru, dan pembentukan cabang turunan. Ada satu hal yang saya jaga selama 2 tahun, dan itulah membuat percabangannya rapat dan daunnya bisa serimbun ini. Assalamualaikum sahabat bonsai setanah air. Kembali lagi di channel Ara Bonsai. Di video kali ini, kita lanjut perawatan bonsai sancang ini. Dan saya akan jelaskan bagaimana menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan pengendalian supaya kepadatannya bisa berbentuk seperti sekarang. Simak videonya sampai akhir, karena detail kecil sering jadi penentu hasil akhirnya. Kita mulai prosesnya dari pruning daun. Di sini saya tidak memangkas untuk sekedar merapikan, tapi untuk mengatur distribusi energi. Cabang yang terlalu panjang, saya potong supaya energi tidak hanya lari ke ujung. Kalau dibiarkan memanjang terus, bagian dalam akan kosong dan percabangan sekundernya sulit terbentuk. Saya potong di atas mata tunas yang arahnya keluar atau disebut juga pucuk, supaya pertumbuhannya berikut tetap membuka ruang. Dalam merimbunkan sancang, kepadatan itu bukan soal banyak daun, tapi bagaimana percabangan tersusun bertahap. Yang saya jaga selama 2 tahun adalah keseimbangan, tumbuh tapi tetap terkendali. Kalau dibiarkan tumbuh bebas, sancang memang cepat rimbun, tapi kerimbunan yang tidak terarah justru membuat bagian dalam kehilangan cahaya. Maka dari itu saya tidak memangkas semua. Saya pilih pucuk yang terlalu dominan saja. Cabang yang pertumbuhannya paling agresif biasanya menyedot energi paling besar. Kalau ini tidak dikontrol, percabangan di bawahnya akan melemah. Di bagian pucuk saya tidak potong terlalu pendek, karena disinilah calon percabangan sekunder dan tersier akan terbentuk. Pruning daun ringan, tapi rutin, lebih efektif dibanding pangkas berat sesekali. Dan kalau tunas mengarah ke dalam, biasanya saya pilih tunas yang mengarah keluar supaya siluetnya tetap terbuka. Bonsai yang padat dan rimbun bukan berarti sesak. Ruang tetap harus ada supaya struktur terbaca. Dan kepadatan yang saya maksud bukan soal banyak daun, tapi banyak percabangan halus. Daun itu hanya efek akhir, yang kita bangun sebenarnya adalah rangka percabangannya. Kalau percabangannya sudah rapat dan bertingkat, daun akan mengikuti dengan sendirinya. Dan bonsai ini saya program bukan untuk tarung atau kontes. Saya tidak mengejar instan, saya lebih menikmati proses membentuknya perlahan. Jadi, yang saya jaga selama 2 tahun bukan hanya air dan pupuk, tetapi kontrol energi. Tumbuh boleh cepat, tapi harus tetap dalam kendali. Dan dari kontrol kecil seperti inilah kepadatan itu akhirnya terbentuk. Selain mengontrol energi, saya juga menjaga ritme pertumbuhan. Sancang ini tipe yang responnya cepat. Setelah dipangkas, biasanya tunas baru akan keluar di 2 atau 3 titik sekaligus. Kalau setiap tunas dibiarkan tumbuh panjang, struktur percabangannya akan kasar. Maka yang saya lakukan adalah membatasi panjangnya sejak awal. Prinsip dasarnya sangat sederhana. Pendekkan sebelum dia menjadi liar. Bagian dalam daun atau bagian dalam ranting sangatlah penting. Banyak orang fokus di luar saja karena ingin cepat terlihat rimbun. Padahal kalau bagian dalam gelap, lama-lama percabangan akan mati dan tersisa hanya kulit luar. Makanya saya sisakan celah kecil agar cahaya tetap masuk. Ini yang menjaga percabangan tetap hidup sampai ke dalam. 2 tahun bukan waktu yang sebentar, tapi sebenarnya bukan lama waktu yang menentukan, melainkan konsistensi kecil seperti ini. Setiap 1-2 bulan saya kontrol lagi pucuk yang memanjang. Tidak ekstrim, hanya menjaga bentuk tetap dalam jalurnya. Setelah struktur dirapikan,
Kita bersihkan batang dan cabangnya. Ini bukan hanya soal estetika. Lumut berlebih di musim hujan bisa menyimpan kelembapan dan memicu jamur. Dengan membersihkan permukaannya, sirkulasi udara lebih baik dan karakter batang lebih terlihat. Bonsai yang diperuntukkan untuk koleksi pribadi, detail seperti ini sangat penting karena kita menikmati prosesnya. Setelah pruning daun dan pembersihan selesai, tahap berikutnya adalah proteksi. Karena sekarang masih musim hujan, kelembapannya cukup tinggi dan kondisi seperti ini sangat ideal untuk jamur dan lumut berkembang biak. Fungisida saya oles hanya di batang, cabang, dan ranting saja, tidak ke daun. Karena fokusnya adalah melindungi jaringan kayu dan luka potong dari resiko infeksi. Batang sancang sangat rentan saat cuaca lembab atau musim hujan. Kalau tidak dilindungi, jamur bisa masuk sebelum luka menutup sempurna. Lumut sebenarnya tidak terlalu berbahaya, tapi kalau terlalu tebal, dia sangat menyimpan air. Dan kalau batang terlalu lama lembab, proteksi jamur dan hama kecil akan lebih besar. Jadi ini lebih ke tindakan pencegahan, bukan karena sudah ada penyakit. Cara pengolesannya saya lakukan oles tipis-tipis saja. Tidak terlalu tebal, yang penting merata di area rawan, terutama bekas potongan atau bagian percabangan rapat. Saya hanya melakukan proteksi, bukan membuat batang tertutup bahan kimia berlebihan. Di musim hujan seperti sekarang, sirkulasi udara kadang kurang maksimal. Maka selain pruning untuk membuka ruang, perlindungan seperti ini juga penting. Merawat suatu bonsai bukan hanya membentuk, tapi juga menjaga. Kadang yang tidak terlihat justru yang paling menentukan hasil jangka panjang. Dan inilah tampilan setelah perawatan hari ini. Struktur lebih terbaca, ruang dalam tetap terbuka, tapi percabangannya mulai terasa padat. Ranting-ranting pucuk mulai dibentuk. Inilah hasil kontrol kecil yang dilakukan berulang. Bonsai berikut memang bukan bonsai untuk kontes ataupun tarung, tapi untuk dinikmati perkembangannya. Bagi saya, kepuasan terbesar bukan saat dia terlihat sempurna, tapi saat melihat perubahannya dari waktu ke waktu. 2 tahun bukan proses yang instan, tapi setiap pruning ringan, setiap kontrol kecil, semuanya membentuk hasil seperti ini. Dan perjalanan ini masih terus berjalan. Kalau sahabat bonsai menikmati proses seperti ini, silakan dukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe, karena dukungan dari sahabat semua yang membuat saya terus bersemangat membagikan perkembangan berikutnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di next video di perawatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.